Vitamin B5 atau asam pantotenat adalah mikronutrien yang dibutuhkan untuk sintesis koenzim A. Asam pantotenat berperan penting dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein untuk produksi energi. Asam pantotenat juga berperan dalam pengembangan sel darah merah dan membantu menjaga sistem saraf yang sehat. Selanjutnya, vitamin B5 terdapat pada berbagai macam makanan seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, alpukat, daging dan jeroan, telur, dan sereal yang diperkaya. Kita akan masuk ke pembahasan bagaimana vitamin B5 diabsorpsi atau diserap oleh usus. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu diketahui bahwa vitamin B5 dapat diperoleh dari bakteri dan makanan. Sumber vitamin B5 yang berasal dari bakteri disediakan oleh mikroflora normal usus besar. Mikroflora adalah sekumpulan mikroorganisme yang menempati suatu wilayah tubuh tanpa menyebabkan penyakit pada inangnya. Vitamin B5 yang disintesis atau dibentuk oleh mikroflora kemudian diserap di daerah usus besar tersebut. Vitamin B5 yang bersumber dari makanan umumnya dalam bentuk koenzim A. Koenzim A ini di dalam tubuh akan dihidrolisis atau dipecah menjadi asam pantotenat bebas. Asam pantotenat bebas ini selanjutnya baru dapat diserap oleh usus. Untuk selanjutnya, transporter dari asam pantotenat adalah yang pertama, ketika dalam kondisi rendah menggunakan SMPT atau sodium dependent vitamin transporter. Yang kedua, ketika konsentrasi tinggi menggunakan jalur difusi pasif. Kemudian untuk reseptor dari asam pantotenat yaitu asam asetat, asam malonat, asam propionat, asam metilmalonik, dan asam succinat. Fungsi dari asam pantotenat. Yang pertama, asam pantotenat sebagai komponen koenzim A atau KOA yang aktif secara metabolik dan protein pembawa asil ACP, enzim yang terlibat dalam sintesis asam lemak, memainkan peran penting dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, dan karenanya juga penting untuk pemeliharaan dan perbaikan semua sel dan jaringan dalam tubuh. Yang kedua, KOA terlibat dalam berbagai langkah transfer asetil dan asil dan reaksi metabolisme oksidatif dan katabolisme. Oleh karena itu, penting dalam membantu untuk memasok energi. Yang ketiga, KOA dan SCP memiliki berbagai fungsi termasuk biosintesis lipid esensial, isoprenoid, dan steroid, kemudian untuk pemanjangan asam lemak dan sintesis trigliserida. Nah, untuk fungsi yang keempat yaitu KOA dan ACP terlibat dalam asetilasi protein, contohnya aktivasi hormon, dan asilasi, contohnya aktivasi faktor transkripsi. Dan dalam asetilasi gula juga diperlukan untuk struktur sel. Yang terakhir, yaitu KOA juga terlibat dalam sintesis neurotransmitter, originator antibody, serta metabolisme obat-obatan dan dalam detoksifikasi alkohol. Vitamin B5 di dalam tubuh kita berbentuk asam pantotenat, pantetein, dan asam 4-fosfopantotenat. Nah, semuanya itu dapat ditemukan di dalam sel, terutama di dalam sel darah merah. Sebagian besar asam pantotenat digunakan untuk mensintesis ulang CoA atau koenzim A yang ditemukan dalam konsentrasi tinggi seperti pada hati, jantung, ginjal, kelenjar adrenal, dan otak. Vitamin B5 atau asam pantotenat diekskresikan secara utuh di dalam urin, biasanya sekitar 1-8 mg per hari. Selanjutnya ada defisiensi dan juga keracunan vitamin B5 atau asam pantotenat. Sebetulnya dua kejadian ini sangat jarang terjadi karena memang kebutuhan asam pantotenat yang kecil. Nah, untuk defisiensi itu sendiri biasanya terjadi karena terjadi malabsorpsi di dalam tubuh. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu ada gangguan pencernaan, sulit tidur, ataupun nyeri pada kaki. Nah, untuk nyeri pada kaki ini ada sebutannya sendiri yaitu burning heat syndrome atau sindrom kaki terbakar. Gimana tuh maksudnya? Seperti namanya, burning heat syndrome itu akan menyebabkan rasa nyeri dan juga rasa seperti terbakar pada kaki penderita. Nah, biasanya itu rasa nyeri dan terbakar itu hanya terbatas pada telapak kaki, tapi tidak jarang juga ada kasus sampai mempengaruhi kaki bagian atas dan juga pergelangan kaki. Selanjutnya itu ada keracunan, sama seperti defisiensi. Sangat jarang terjadi kasus keracunan
asam pantotenat atau vitamin B5. Nah, biasanya dampaknya itu adalah menyebabkan gangguan pencernaan, terutama pada usus gitu. Nah, tapi juga ada nih beberapa kasus tertentu yang dimana keracunan vitamin B5 dapat menyebabkan menguningnya mata dan juga kulit, serta terjadi gangguan otot atau terjadi pengecilan otot.